Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valenia Amanda Rizwa. Di video ini saya akan membahas tentang proses pengujian perangkat lunak yang telah saya lakukan pada dua fitur di sistem Gaya Dental Clinic, yaitu saya melakukan pengujian pada fungsi testimoni pasien dengan metodenya itu handle submit, dan juga yang kedua ada jenis perawatan dengan metode yang sama yaitu handle submit. Nah, di sini saya menguji menggunakan static unit testing, dynamic unit testing, black box testing, hingga menguji jalur logika kodenya sampai ke level mutation testingnya. Selanjutnya, eh, di sini pasien testimoni itu berfungsi untuk menangani pengiriman form testimoni pasien. Jenis perawatan itu berfungsi untuk menangani penambahan dan pengeditan data jenis perawatan gigi. Eh, Kenapa saya menggunakan dua fungsi ini? Karena dua fungsi ini merupakan titik masuk data dari pengguna ke sistem. Nah, kalau ada celah validasi atau bug di sini, maka nanti akan langsung terlihat ke integritas data dan keamanan aplikasinya. Selanjutnya di sini saya eh, pengujiannya pertama itu menggunakan static unit testing. Di sini saya kenapa menggunakan pendekatan ini? Karena review statis itu mudah bias. Kalau tidak terstruktur, viewer itu bisa fokus ke dalam satu aspek aja dan melewatkan yang lain-lainnya. Nah, dengan menggunakan checklist per kategori ini, itu bisa memastikan tidak ada sudut yang terlewat, terutama pada aspek keamanan yang biasanya sering diabaikan. Nah, berikut adalah checklist yang telah saya gunakan. Nah, selanjutnya juga di sini saya menampilkan tabel defect log dan change request. Di sini saya menemukan 10 defect dari totalnya ada 30 baris code yang direview di dua fungsi tadi. Nah, yang saya temukan di sini pada bagian yang pasien testimoni, yaitu form itu bisa disubmit tanpa nama, feedback, ataupun tanggal. Karena validasinya itu hanya mengandalkan atribut dari record di HTML yang bisa gagal di beberapa kondisi. Nah, jadi tanpa ada validasi, JavaScript-nya itu tetap sebagai cadangannya. Selanjutnya di yang kedua, di uji yang uji uji code yang kedua itu di testimoni testimoni juga, yaitu di sini ada ID jenisnya. Nah, ID jenisnya itu dibuat menggunakan plus one. Jadi ini kalau bisa pakai plus one itu dia bisa bahaya karena kalau ada data yang dihapus lalu diduplikat ditambah baru, nanti ID-nya tuh bisa jadi dua, jadi duplikat. Nah, selanjutnya yang terakhir yang paling disorot itu adalah eh, bagian yang input input foto. Yang bagian input foto. Nah, di situ kalau seseorang memasukkan URL dari si JavaScript-nya itu di file fotonya itu akan berpotensi tereksekusi saat nanti akan dirender. Dan di sini saya juga menampilkan tabel metrik dari review kodenya itu. Di sini saya menemukan cukup banyak dibanding jumlah baris kode yang direview. Saya hitung defectnya di sini ada 10 defect dibagi dengan 10 baris. Nah, terus dikali dengan 100, maka hasilnya saya mendapatkan 33,33%. Nah, sebagai patokannya, defectnya di atas 30% itu akan menandakan kode ini perlu perbaikan yang cukup serius sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya juga mengelompokkan defect berdasarkan severity-nya. Di sini ada yang too high, yang akan berdampak langsung kepada integritas datanya. Di sini juga ada yang five medium, itu akan terkait dengan URL validasinya. Terus yang terakhir itu ada Trilau, ini akan masuk ke dokumentasinya nanti. Nah, pengelompokan ini saya lakukan supaya rekomendasi perbaikannya punya prioritas yang jelas untuk diperbaiki. Selanjutnya, untuk bagian yang dynamic unit testing, di sini saya ruang lingkupnya di sini saya menjelaskan ada dua kelas, dua function, eh, yang selebihnya ada empat, totalnya ada 8. Nah, daftar program dan unit yang akan diuji yaitu ada ini handle submit dari tes pasien testimoni, handle change, handle submit dari jenis perawatan, handle change, dan juga handle delete.
ini merupakan tambahan. Nah, ini merupakan potongan-potongan kode program dari tiap unit yang akan diuji. Selanjutnya di sini ada analisis kompleksitas dan jalur. Di sini saya memasukkan semua unit atau fungsi-fungsi yang diujinya itu. Nah, selanjutnya di sini ada control flow graph-nya. Ini untuk yang handle submit testimoni. Ini ada yang submit perawatan. Ini yang handle delete perawatan. Nah, di sini ada control flow testing. Di sini control flow testing ini untuk menentukan kriteria penentuan path-nya. Di sini itu ada function yang tadi handle submit testimoni, handle submit perawatan, dan juga delete. Nah, keterangan justifikasi pemilihannya itu dipilih untuk memastikan seluruh cabangnya itu pada setiap unit telah diuji. Nah, pada si handle submit testimoni, pengujian itu mencakup validasi input nol, pembuatan testimoni baru dengan ID dan rating, serta fallback foto pada selanjutnya pada handle submit perawatan itu pengujiannya mencakup validasi file kosong, mode update. Kalau untuk yang handle delete perawatan itu pengujiannya mencakup penghapusan data dan penetapan model jika item yang diedit itu dihapus. Ini merupakan not ataupun jalur yang dilalui serta input dan juga output yang dihasilkan dari eh, unit-unit yang diuji tadi. Selanjutnya ini ada data flow graph-nya. Ini yang punya handle submit, ini yang punya handle submit tab yang perawat, yang ini juga handle submit delete yang perawatan. Ini juga ada tabel hubungan diffuse antar node-nya. Selanjutnya tabel rencana uji. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan struktur project-nya. Ini struktur project-nya di sini. Untuk melakukan testingnya itu, saya menambahkan dua file nih di dalam folder test, folder jenis perawatan tes sama testimoni pasien tes sesuai dengan yang akan saya uji di sini. Selanjutnya, nih file test ini salinan ataupun potongan kode dari dua dua unit yang saya uji tadi. Nah, hasilnya itu di sini ditemukan eh, seluruh ini nih berjalan dengan baik. Lalu masing-masing itu terdiri dari 3 cache, sehingga total cache yang didapat itu ada 6, dan juga seluruh prosesnya itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 detikan. Selanjutnya, ini adalah mutation testingnya. Langkah-langkahnya itu ada sebagai berikut. Nih, nah ini merupakan hasil dari mutation testingnya. Di sini memang mutation testingnya agak rendah, dan juga unit testing yang udah dibuat itu hanya ada 6,15%, yang artinya seluruh perubahannya itu kecil yang disuntikan ke dalam kode, hanya sebagian kecil yang berhasil, yang bisa dapat terdeteksi oleh test case yang udah ada. Nah, selanjutnya ini beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu menambahkan pengujian pada level komponen, membatasi scope mutation testingnya, dan juga memprioritaskan perbaikan pada jenis perawatan terlebih dahulu, karena memiliki mutation score yang paling rendah. Nah, selanjutnya bagian test plan. Ini identitas dokumennya, dan tujuan, dan juga cakupan pengujiannya. Cakupan pengujiannya yaitu menambahkan data testimoni pasien, mengubah data formulir dan menampilkan rating, juga menambahkan data baru dari jenis perawatan, mengubah dan menghapus data jenis perawatan. Nah, berikut beberapa fitur yang tidak saya lakukan uji. Selanjutnya, di strategi pengujian, saya menggunakan pendekatan black box, yaitu functional testing, dan juga performance testing untuk non-functional testingnya. Di sini, black box testing digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan input dan juga outputnya tanpa melihat implementasi si kode programnya. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa teknik dari black box testing, yaitu di sini saya menggunakan equivalent partitioning, dan juga use case based, dan juga performance testing. Beberapa jenis pengujiannya itu ada juga, itu saya menggunakan functional testing dan juga performance testing. Di sini level pengujiannya saya menggunakan sistem testing, yaitu seluruh tes case itu dieksekusi secara langsung pada aplikasi melalui UI menggunakan Google Chrome. Nah, di sini selanjut untuk test design specification. Di sini saya menggunakan pendekatan pengujiannya tadi ada functional testing pakai equivalent
equivalent partitioning, dan juga use case based testingnya. Di sini hasilnya, ini merupakan rincian kasus yang akan saya uji, yaitu penambahan data testimoni dengan data lengkap, pengujian dan penambahan data dengan field yang wajib kosong, terus juga ada menggunakan testimoni tanpa URL foto, pengujian penambahan data jenis perawatan, dan juga pembaruan data jenis perawatan. Di sini ini berikut beberapa input valid dan invalid yang akan saya gunakan. Selanjutnya itu ada test report. Nah, di sini saya menggunakan black box testing yang saya pilih tadi, equivalent dan juga use case based testing. Hasil pengujiannya itu eh, nih saya tes tadi di sistemnya untuk melakukan pengujian penambahan data testimoni dengan lengkap, terus juga ini dengan mencoba baris yang kosong. Selanjutnya ini untuk penambahan data untuk jenis perawatan. Selanjutnya ini ada mengedit, ya, melakukan pembaruan. Selanjutnya untuk menghapus. Nah, dari pengujian yang telah saya lakukan, saya menemukan defect dan ketidaksesuaian yang ada. Yang pertama yaitu menambahkan validasi format URL pada fitur testimoni pasien dan juga validasi URL pada fitur jenis perawatan. Terus menambahkan validasi panjang karakter pada kolom nama pasien, isi testimoni, nama perawatan, dan deskripsi perawatan. Dan juga menambahkan dialog konfirmasi sebelum proses penghapusan data jenis perawatan untuk mengurangi risiko penghapusan data secara tidak sengaja oleh pengguna. Selanjutnya yang terakhir juga menggunakan mekanisme pembangkitan ID yang lebih aman. Jadi, dia untuk menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi ID tadi. Selanjutnya, yang untuk non-functional testing, saya juga menggunakan performance testing dengan tools PageSpeed Insight. Nah, di sini saya udah tes juga. Di sini saya mengujinya di sini merupakan hasil pengujiannya. Di sini kita bisa lihat performance-nya 100%. Ini juga untuk yang bagian unit jenis perawatan hasilnya 100%. Nah, berdasarkan pengujian yang telah saya lakukan, saya menemukan bahwa proses pengujian ini dapat disimpulkan yaitu kedua fitur itu sudah berjalan sesuai kebutuhan fungsional. Dan juga hasil black box menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian itu berhasil dijalankan sesuai dengan expected result-nya. Dan pada performance testingnya itu juga kedua kedua halaman itu memperoleh performance 100% dan itu juga sudah cukup baik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu mengoptimalkan aspek dari uh, SEO-nya, terus juga meningkatkan penerapan best practice-nya, mempertahankan optimasi aset aplikasi, melakukan pengujian performa secara berkala, dan juga mengoptimalisasikan ukuran gambar serta aset statis lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Uh, Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.